Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi. wabarakatuh. Ibu, Ibu. Iya, alhamdulillah kita bertemu kembali hari ini. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, berdoanya Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang belum hadir? Ada ya beberapa. Oke, kita lanjutkan. Gimana kabarnya hari ini? baik. Alhamdulillah. Semangat ya. Ya. Semangat. Oke. Sebelum kita mulai belajar, nih perhatikan dulu gambar yang ada di sini. Bisa lihat kan gambarnya? Bisa. Iya, ada gambar 1 dan gambar 2. Kira-kira kita hari ini belajar tentang apa ya? Ekosistem. Iya, menurut Alex ekosistem. Terima kasih Alex udah jawab. Kita hari ini belajar tentang ekosistem. Betul yang dikatakan Alex ya? Nah, terima kasih Alex. Oke. Nah, sebelum kita belajar tentang ekosistem, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, peserta didik mampu mengidentifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat. Dan yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat. Lanjutkan lagi. Nah, apa sih ya itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbang balik antara makhluk hidup dan benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Iya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Nah, sekarang kalau lingkungan itu apa? Itu yang ada di sekitar kita. Iya, tepuk tangan buat Alex. Betul ya? Nah, sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu adalah lingkungan. Ada yang namanya komponen ekosistem atau unsur-unsur ekosistem atau bagian dari ekosistem. Apa saja? Yang pertama adalah Binatang hidup. Adalah biotik. Yang kedua atau Abiotik. abiotik. Nah, siapa yang mau memberikan contoh biotik? Apa sih contoh yang biotik? Biotik. Yang hidup. Hewan. Hewan, Tumbuhan. Iya, terima kasih Alex. Ada lagi yang lain? Manto? Mau jawab? Boleh, enggak apa-apa, jangan takut salah. Namanya juga belajar kan? Nah. Ya, tumbuhan, hewan, betul ya, dan makhluk hidup lainnya. Kalau abiotik Yang tak hidup ya tanah, tanah, air, udara. Ya. Terima kasih ya, udah jawab.
Nih dia gambarnya yang biotik tadi. Nah, yang abiotik, Tidak hidup. iya, yang tidak hidup. Apa yang terjadi jika makhluk hidup jika kita tidak memelihara ekosistem? Jadi erosi. Iya, jadi erosi. Kalau erosi nanti terjadi ya banjir. Sekarang kita akan belajar tentang pokok pikiran. Pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Contohnya, cara menentukan pokok pikiran. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Dan yang ketiga, Menandai pokok yang terdapat di awal, akhir. Menandai pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. iya, terima kasih. Oke, ini contoh menentukan pokok pikiran. Ini ada sebuah paragraf, ini ya. Nah, siapa yang mau baca nih? Saya, Bu. Nah, iya boleh. Coba dibaca. Pantai Ya. Pasir Panjang terletak di Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang. Iya, terima kasih. Nah, pokok pikiran pada paragraf di atas berada di awal kalimat, yaitu Pantai Pasir Panjang terletak Selatan, Kota Kecamatan Selatan Singkawang, Indonesia. Sudah, udah. Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Nah, selebihnya merupakan kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama atau menjelaskan tentang pokok pikiran ya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ada bacaan, ada teks, itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf atau setiap alinea itu nanti kalian cari mana pokok pikirannya. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nanti, pada LKPD yang Ibu kirim, ada di halaman 3, di situ ada soal. Nah, nanti kalian menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kira-kira kita belajar tentang apa nih ya? Kita belajar tentang jenis makanan hewan. Nah, jenis makanan hewan ini ada hewan yang memakan tumbuhan dan ada yang memakan hewan lainnya. Nah, jenis hewan yang memakan tumbuhan, contohnya hewan apa ya yang makan tumbuhan? Sapi. Iya, sapi. Sapi makan apa? Makan tumbuhan. Iya, makan rumput ya. Sapi makan rumput termasuk tumbuhan. Kalau misalnya singa makannya apa? Daging. Daging. Kalau daging termasuk hewan. Nanti kalian pada LKPD-nya juga ada menuliskan nama hewan. Nama hewan ini dikerjakan secara kelompok ya. Sekarang kita membuat kesimpulan tadi tentang ekosistem. Apalagi? Jenis makanan hewan, tumbuhan, terus apalagi? Tentang pokok pikiran. Nah, ekosistem perlu kita jaga ya. Pembakaran hutan, kita merasakan dampak asap yang berkepanjangan. Jadi perlunya kita menjaga ekosistem.
evaluasinya yang Ibu kirim ya melalui Google Form. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita tutup dulu dengan berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.